Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ukhudurujen. Ruwiya an ba'di sholihin qala kana li Rabi'atil Adawiyah. Ini melanjutkan yang kemarin tentang kisah Rabi'atul Adawiyah, salah satu wali dari kalangan perempuan. Kemarin itu kan dalam hikayatnya dikatakan Siti Robi'ah itu ditinggalkan oleh suaminya meninggal. Nah, kemudian Syekh Hasan Al-Basri beserta sahabat-sahabatnya melongok melawat takziah ke rumah Robi'ah. Kemarin itu gitu ya. Karena Siti Robi'ah ini wali pastinya ahli ibadah, wanita soleha, maka ulama-ulama besar, orang-orang juga pada pengen punya istri Robi'ah, termasuk Syekh Hasan Al-Basri. Ini ulama besar, Syekh Hasan Al-Basri itu ya. Nah, maka ketika ke rumahnya, Syekh Hasan bilang, "Wahai Robi'ah, sekarang suamimu telah meninggal. Nah, maka silahkan kamu pilih di antara kami," kan gitu ya. Syekh Hasan dengan sahabat-sahabatnya, pilih siapa kira-kira yang bisa menjadi suamimu, pengganti suamimu yang telah meninggal dunia. Sahabat-sahabatnya Hasan Basri kan udah pada tahu bahwa Syekh Hasan ini ulama besar, maka akhirnya mundur gitu ya. Sahabat-sahabatnya mau mundur, kayaknya kita gak cocok, gak pantas jadi suami Robi'ah, engkau saja Syekh Hasan gitu. Jadi akhirnya Syekh Hasan lah yang ditunjuk oleh teman-temannya gitu ya. Terus kata Robi'ah begini, "Aku mau menjadikan kamu suami, asal syarat kemarin itu ya, kamu harus menjawab pertanyaanku," kan gitu. Kemarin pertanyaan pertama adalah, nanti ketika aku meninggal dunia, apakah aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau tidak gitu ya. Kata Syekh Hasan, "Aduh, aku nggak tahu masalah itu mah," gitu ya. Ya udah. Yang kedua, nanti kalau sudah masuk di alam kubur, kira-kira yang datang kepadaku, bisakah aku menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Kata Syekh Hasan, "Aduh, nggak tahu juga, ini juga kan gitu." Terus yang ketiga, nanti di akhirat, di alam mahsyar, ketika Allah memberikan buku catatan amal kita masing-masing, karena ada yang dikasih di tangan kanan, di tangan kiri, ada yang di punggung. Kalau yang selamat dikasihnya di tangan kanan, kalau yang di punggung itu yang pasti celaka, orang-orang kafir. Tapi kalau di tangan kiri mah 50-50 gitu mah ya, setengah-setengah. Jadi mungkin amalnya ada, dosanya juga ada. Itu nanti buku amalnya dikasih di tangan kiri. Kata Robi'ah, kira-kira nanti aku nerima buku amal itu di tangan kanan, di tangan kiri, atau di punggung? Kata Syekh Hasan, "Aduh, ini juga nggak tahu tuh gitu." Nah, terakhir, kira-kira nanti aku bakal masuk surga atau bakal masuk neraka? Aduh, semua ini aku tidak tahu. Nah, akhirnya apa kata Robi'ah? Coba engkau pikirkan gitu. Ini kan cara berpikir seorang wali ini ya. Kalau model-model kayak kita mah nggak ketaikan kayaknya ya. Kalau ada perempuan muda ditinggal mati sama lakinya, ya pasti nyari suami lagi lah kan gitu ya.
yang masih muda gitu ya. Biarin aja mau kalau kagak Ya maksudnya pikirannya pasti nyari laki kan gitu ya. Apalagi kalau janda anaknya 3 kan gitu ya. Dia masih kecil anaknya, terus dia juga masih muda, berat nih ngurusin anak berdua, maka pasti pengennya punya suaminya yang mapan, pasti kan begitu ya kalau kita mah. Tapi kalau seorang wali nggak begitu cara berpikirnya ya seorang wali. Maka kata Robiah begini, wahai Syekh Hasan, kira-kira orang yang setiap hari memikirkan 4 hal ini gitu ya. Orang yang setiap hari memikirkan 4 hal ini, apakah mati dalam keadaan husnul khotimah atau tidak, di kuburan bisa jawab malaikat munkar nakir atau tidak, buku amal bakal diterima di tangan mana, kemudian nanti bakal masuk surga atau tidak. Kira-kira orang yang setiap hari memikirkan hal ini kepikiran nggak buat kawin lagi? Nah, gitu ya. Kira-kira gitu kata Robiah. Ya nggak bakalan lah gitu ya. Sibuk waktunya dipakai nyiapin untuk urusan akhirat. Boro-boro kepikiran kawin segala. Kalau kayak ibu-ibu yang udah tua mah ya, kira-kira apa? Nggak kepikiran nyari laki lagi. Ini udah aja anak nih, ngurusin anak aja saya mau fokus. Nah kan biasanya begitu ya. Kita juga kalau yang udah berumur mah gitu ya. Nah itu kan urusan dunia masih itu mah ya. Apalagi kalau pikiran kita disibukin mikiran urusan akhirat. Jadi udah gak kepikir kan pengen punya laki lagi, udah yang udah meninggal udah itu suami saya, udah itu satu-satunya dia. Nanti di akhirat juga saya ketemu lagi sama suami saya itu. Sekarang mah saya sedang berpikir bagaimana saya bisa nyusul suami saya dalam keadaan meninggal kayak suaminya. Meninggalnya husnul khotimah, ahli ibadah. Kalau misalnya saya sama meninggal kayak suami saya, insya Allah nanti di surga saya bakal ketemu sama suami saya gitu. Jadi udah nggak usah lagi mikirin suami yang baru gitu ya. Nah ini adalah salah satu bukti seperti itulah cara berpikir seorang wali gitu ya. Nah ini dilanjutkan nih ceritanya. Ruya an ba'di solihin qala, habis masih ada. Kata sebagian solihin mengatakan bahwa Siti Robiah itu punya beberapa tingkah, yang mana tingkahnya beda dengan manusia biasa karena wali. Apa tingkahnya? Pakanat marotan yaglibu alaihal hub. Kadang Siti Robiah itu punya tingkah rasa penuh dengan cinta. Jadi kadang dia lagi dimabuk cinta. Wa marotan yaglibu alaihal unsu. Kadang Siti Robiah itu punya rasa tenang, bahagia gitu. Wa marotan yaglibu alaihal khauf. Kadang mah Siti Robiah itu punya rasa takut luar biasa. Ini tingkah-tingkah Siti Robiah yang beda ya. Jadi kadang dia lagi mabuk cinta, kadang kayak orang yang lagi seneng, kadang mah kayak orang yang lagi ketakutan gitu. Wa qala jaujuha, ini yang nyeritain suaminya nih, ini waktu hidup berarti ya, suaminya waktu hidup menyeritain keadaan Siti Robiah selaku istrinya gitu. Kata suaminya begini, jalastu yauman minal ayyam aqulu wa hiya jalisatun bijanibi. Suatu hari Siti Robiah lagi makan. Dia duduk di sampingku. Jadi Siti Robiah lagi makan, duduk di samping suaminya. Pako ada, kemudian suaminya lagi makan. Tiba-tiba Siti Robiah duduk di pinggir suaminya, nemenin suami yang lagi makan. Nah, ini juga akhlak ini ya, akhlak para istri ya. Jadi mau lapar, mau kenyang, mau makan, mau gak makan,
Kalau suami makan, temenin. Jangan cuma disediain, udah tuh bang, udah semua tuh di meja, tinggalin. Kurang bagus akhlak begitu. Ya. Bagusnya mah makan bareng, bagusnya mah ya. Jangan makan sebelum suami makan. Tapi kalau udah keburu lapar, dia udah makan duluan. Tapi nanti kalau suami makan, temenin, gitu ya. Akhlak istri, gitu ya. Bakti istri ke suami. Jangan laki sendirian makan gitu ya, ditinggalin bininya kemana, laki makan gitu ya. Jangan, temenin. Ini Robi'ah menemani suaminya yang sedang makan, duduk di pinggir suami. Tadkuru ahwalal qiyamah fakultu da'ina natahanna'u bito'amina fakolat lastu ana wa anta mimman yang busu alaihi to'am bizikril akhir. Lagi nemenin makan suaminya, tiba-tiba Siti Robi'ah nyeritain masalah kiamat, masalah kiamat gitu ya. Bagaimana nanti ketika terjadi kiamat besar, manusia nggak ada yang paling panik ya di muka bumi kecuali ketika terjadi kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu kan dijelasin di situ ya. Mau gunung-gunung berterbangan, laut semua tumpah airnya ke darat. Udah nggak ada lagi yang paling ditakutkan kecuali kejadian hari kiamat. Ini lagi makan, si Robi'ah malah ceritain tentang kiamat. Akhirnya mau makan jadi kagak enak. Udah deh, nggak jadi gitu ya. Nggak jadi makannya gara-gara ceritain tentang kiamat. Saking takut-takutnya sama kejadian kiamat gitu ya. Jadi banyak Siti Robi'ah mau makan mau apa kalau ingat akhirat kagak jadi gitu, makannya deh kagak jadi. Kita mah kalau mau makan ya udah dihilang-hilangin, pikiran kayak gitu pasti dijauh-jauhin sama kita mah ya. Bahkan iya jadi tempatnya juga yang enak, yang lupa segala-gala supaya bisa menikmati makanan kita mah ya. Malah sebalik, kalau para wali mah jadi kurangin, dihindari kenikmatan duniawi itu, dikurangi, dihindari, bahkan bisa hilang nikmatnya dunia kalau dia sudah ingat sama urusan akhirat gitu. Masalah nikah lagi nggak mau, lagi makan aja kalau ingat kiamat berhenti, udah nggak enak, udah makan kayak kita ya punya anak baru dimasukin pesantren. Kalau kita punya anak ya yang baru, tapi ya yang baru pesantrenin itu udah nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain itu ya. Mau makan ingat anak di pesantren. Ini ada orang tuh begitu ya. Saya nemuin orang kayak begini. Jadi saking ininya sama anak kali ya. Nggak makan Pak Ustadz, bini saya lah ngapain mau ingat mulu anaknya katanya di pesantren, takut anaknya kagak makan. Astagfirullah. Emang di sana kagak ada gurunya, kagak ada pengurusnya ya. Anak kita bisa diantepin kelaparan, kagak. Makan aja makan, ibu makan aja makan. Anak ibu di sono pasti diurusin makannya. Tapi karena ya beda ya kalau udah ingat mah sama anak gitu ya. Kita mah sama anak begitu deh, sama anak kita mah ya. Kalau para wali mah untuk urusan akhirat begitu deh ya. Summa qolat, kemudian berkata Robi'ah, wallahi demi Allah, inni lastu ahubbaka hubbal ajwaj. Aku ini tidak punya rasa cinta kepada suami. Innama ahabbuka hubbal ikhwan. Tapi aku mah rasa cintanya itu karena aku cinta atas saudara gitu, karena persaudaraan, karena saudara. Jadi bukan karena hubungan suami istri, tapi ya karena memang kita ini adalah saudara. Saudaranya saudara siapa? Saudara seiman, saudara seislam, begitu ya. Bukan karena hubungan suami istri. Yang lebih hebat mah kita cinta kepada seseorang itu karena sama-sama agamanya Islam, gitu ya. Walaupun bukan suami, bukan anak, bukan saudara, kalau dia
iman Islam itu saudara kita. Wabil mu'minina ikhwatun, terhadap orang yang beriman kita harus menganggap saudara. Sebaliknya, walaupun itu adik, walaupun itu istri, walaupun itu saudara, kalau imannya beda bukan saudara menurut agama, gitu ya, menurut agama. Kemudian kanat iza tobahot kidron qalat kulhu ya sayyidi. Kaadat pernah terjadi Siti Robiah itu lagi masak di gidir, kidron ya, dari gidir lah, dari lagi masak di gidir. Qalat berkata Robiah, kul ya sayyidi, kata Robiah, makan, ini masakan nih, udah dimasak gitu ya. Fama yasihu jismi illa bitasbih, karena aku mah lagi gak enak badan. Jadi ke suaminya mungkin ya, udah bapak makan aja, saya mah lagi gak enak badan. Nah, yang bisa menyehatkan badannya Siti Robiah illa bitasbih, kecuali dengan membaca tasbih. Ya Allah ya, wali mah sakitnya teh obatnya dengan baca tasbih, bukan pakai bodrek, bukan pakai paramik gitu ya. Gak enak badan kalau belum baca tasbih teh gitu. Gak enak badan kalau belum duha, gak enak badan kalau belum baca Quran. Kita mah terbalik gitu ya. Dipakai tahajud malah pegel gitu ya. Dipakai baca Quran malah ngantuk gitu ya. Para wali malah sebaliknya ya. Enggak baca tasbih teh malah badannya kagak enak ya Allah. Ya paling enggak kita ngedengerin manakib cerita-cerita para wali orang soleh, ada motivasi dah buat kita gitu, paling enggak gitu ya, walaupun kita belum nyampe ke makom itu. Sumakolat, kemudian berkata Robiah, li, kepadaku kata suami, idhab fatajawwaj bisalasi nisain pakanat tut'imunillahmi. Kemudian kata Robiah, udah dah bang, daripada saya gak bisa nemenin makan abang mulu, karena saya mah gampang keganggu selera makannya gitu ya. Ingat akhirat jadi kagak doyan makan, ingat kiamat jadi gak nafsu makan. Fatajawwaj bisalasi nisain, udah dah abang nyari lagi aja istri, barang 3 orang lagi mah katanya gitu. Disuruh poligami sama Siti Robiah, daripada saking dia takut gak bisa nemenin suaminya gitu ya. Saya mah jadi banyak keganggu gitu. Udah dah abang kawin lagi aja, nyari 3 lagi mah tuh katanya istri, biar bisa nemenin abang makan daging katanya begitu ya. Ya biar bisa nemenin dah gitu ya, nemenin kayak orang-orang normal kali begitu ya. Ya Allah. Wataqulu, kemudian berkata, idhab biquwatika ila ahlika wa kanat ta'tiha al-jinnu bikulli ma tatlubu wa kana laha karomatun kasiratun. Jadi intinya banyak sekali karomah-karomah yang dimiliki oleh Siti Robiah selaku waliullah. Faminha mahukiyah, salah satu karomah Siti Robiah, annaha luson, suatu saat ada maling. Dahola baita Robiah, masuk ke rumah Siti Robiah. Ini salah satu karomah Robiah ya, Siti Robiah. Jadi suatu saat ada maling masuk ke rumah Siti Robiah. Wahia naimatun, Siti Robiahnya lagi tidur malam. Pajama'a amti atal bait, itu maling udah ngambilin barang-barang yang ada di dalam rumah. Jadi barang-barangnya udah diambilin, duit, emas, segala macam kali gitu ya. Pas mau keluar, wahamma bil huruj minal babi, itu maling pas mau keluar kebingungan, mana ini pintunya, nggak ketemu pintu rumah itu maling. Ya padahal nggak mungkin kan ya, rumah kecil pintu kalau ketemu kan gitu ya. Pahobia alaihil bab, jadi
nggak kelihatan pintu teh, nggak kelihatan, pokoknya nggak ketemu itu pintu mau keluar teh. Pako ada yang tajirul bab, sampai akhirnya dia duduk aja, akhirnya bingung nyari pintu kagak ketemu, akhirnya diem aja dia si maling. Wa iza hatib, ketika dia duduk begitu ada hatib. Hatib itu suara tanpa rupa, ada suara doang tapi nggak ada rupanya, itu hatib disebutnya, ada yang ngomong. Yakulu berkata hatib, doi asyab, simpen itu pakaian. Jadi apa yang diambilnya jangan taruh gitu ya. Yang tadi diambil itu ya dari rumah Robiah, taruh, jangan diambil, simpan lagi. Wahrud minal bab, nanti kamu baru bisa keluar dari pintu kalau kamu udah nyimpen barang-barang yang kamu ambil. Bahwa doa asyab badoharul abab, ya udah, karena dia udah kebingungan nggak bisa keluar, ditaruh lagi itu yang tadi diambilin. Begitu udah ditaruh lagi mah pintu kelihatan. Oh, itu ternyata pintu. Setelah apa yang diambilnya dia taruh. Fa'alimahu summa akhoza asyab, begitu pintu kelihatan, niat jahatnya datang lagi. Wah, ini pintu udah kelihatan nih, sayang nih tadi yang udah diambil katanya, diambil lagi sama dia ya. Ini emang orang kalau udah jahat susah ini ya. Begitu diambil, fahofia alaihil bab, itu pintu hilang lagi. Hilang lah, tadi mana pintu ya gitu, gara-gara dia ngambil lagi. Bawa doaha padohar lahul bab, ditaruh lagi yang diambil teh ya. Begitu ditaruh pintu kelihatan lagi, itu pintunya. Pak akhozaha pakopia, begitu kelihatan lagi pintu diambil lagi, itu barang Robiah. Begitu diambil enggak kelihatan sampai 3 kali. Pak akhoza wahakaza salasu marotin, itu sampai 3 kali tuh diulang sama si maling. Au aksaro, bahkan katanya lebih dari 3. Begitu udah begitu, panadahu al hatib in kanat Robiah qad namat farhabibu la yanamu wala ta'huzuhu sinatun wala naum. Nah, pas udah ketiga kalinya ada hatib lagi, ada suara. Memang kamu anggap Robiah itu lagi tidur, bener kan ya, Robiahnya mah lagi tidur ya. Tapi kata hatib, Pal habibu, kekasihnya Robiah, layanamu, nggak pernah tidur. Jangankan tidur, wala ta'huzuhu sinatun wala naum, ngantuk aja tidak. Jadi jangan kamu kira karena Robiahnya tidur kamu bisa maling barangnya. Kan Robiah ini punya pacar, punya kekasih. Kalau wali, pacarnya siapa? Pacarnya wali itu siapa? Wali itu kan artinya kekasih Allah. Ya, wali itu adalah kekasih. Berarti kalau wali mah pacarnya Allah. Jadi kata hatib, memang Robiah mah tidur, tapi pacarnya Allah kan gak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja Allah mah gak pernah. Sedangkan ini kekasihnya lagi tidur. Aduh, kekasih yang kagak tidur kan pasti ngejagain gitu. Jadi jangan disangka ya Robiah itu nggak tahu apa-apa, nggak ada yang ngejagain, kan ada kekasihnya yang udah jadi kekasih Robiah, yaitu Allah yang tidak pernah tidur. Akhirnya pas kedengaran begitu mah wala naum doa asyab, dia baru sadar, iya ya, dasar wali gitu ya, dia ngejagainnya juga langsung Allah. Udah akhirnya mau ditaruh katanya itu barangnya, wa kharaja minal bab, ya akhirnya kelihatan pintu udah ditaruh, terus dia pergi aja. Ini salah satu bukti karomah seorang wali Robiatul Adawi. Gak usah nyewa satpam, gak usah pakai CCTV, gak usah pakai gerbang-gerbang, gak usah dikunci. Udah, orang udah ada yang ngejagain wali mah. Nah, ini jadi motivasi juga nih buat kita ya. Lebih mending kita bersandar kepada makhluk yang ada melengnya, yang ada teledornya, apa mending kita lebih bersandar kepada Allah. Itu pelajarannya begitu buat kita ya. CCTV mah ada rusaknya, CCTV mah ya ada errornya ya. Satpam ada tidurnya ya. Apa sih nggak bisa diakalin sama maling zaman sekarang? Nggak ada yang nggak bisa diakalin ya. Secanggih apapun pengamanan rumah tangga kita
bisa dibobol. Jangankan yang kelihatan analog, yang digital aja digital. Duit di ATM kita ya. Kita cuma terima telepon doang nih dari orang ya. Modus sekarang kan gitu ya. Ada yang telepon, kita terima teleponnya, kayak hipnotis apalah gitu, tiba-tiba rekening kita kesedot semua kan ya, karena rekening dia. Udah nggak ada yang susah buat maling-maling zaman sekarang ya. Artinya kalau kita bersandar ke makhluk yang mana yang bisa kita jadikan sandaran? Karena makhluk dengan kita sama-sama lemah, sama-sama tidak punya apa-apa. Udah capek kita hidup bersandar mulu ke makhluk, bersandar ke suami, bersandar ke anak, bersandar ke saudara. Udah aja sekarang mah Allahus somad, kepada Allah aja kita bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah, ngapain capek-capek nyari simpati manusia, ngapain capek-capek nyari muka di hadapan manusia? Dapat apa kita dari manusia? Nggak dapat apa-apa. Mendingan juga sibukkan diri kita mencari perhatian dan mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah semuanya lillahin aja. Sholat, ibadah, semua lillah. Udah gak ada manusianya. Ngapain ngemis-ngemis ke manusia? Manusia juga sama kayak kita, gak bisa apa-apa. Udah sekarang mah kita minta reward, minta apresiasi, minta balasan langsung ke Allah aja. Pengen di alam, pengen dipujinya sama Allah aja udah. Karena kalau udah begitu, selesai, berdamailah kita dalam kehidupan kita. Karena kalau nyari simpati orang capek, mau ngaji aja masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Ngapa sih mak mau ngaji kagak jalan-jalan? Itu tetangga belum duduk di balai. Lah, kenapa nungguin tetangga? Biasa kelihatan mau ke Al-Furqan, astagfirullah. Mau ngaji aja pengen ketahuan tetangga. Pakai speakernya yang atas. Ngapa sih Mayajin pakai speaker yang atas? Biar tetangga tahu Mayajin nih yang ngaji. Biar tetangga tahu Mayajin mah pintar. Ngapain? Udah, nggak usah, capek. Apa-apa distatusin, kan begitu jadinya capek gitu ya. Pengen dapat apresiasi dari makhluk. Nih nyumbang 1 juta, tapi nanti umumin ya. Ini sumbangan dari saya 1 juta. Ya Allah, ngapain? Capek. Orang mah ada meleknya, orang mah ada teledornya, orang mah ada tidak memperhatikannya. Mendingan Allah saja yang memperhatikan kita, yang gak pernah melek, gak pernah teledor, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Sama basornya Allah terus mantau kepada kita setiap saat, setiap detik. Kenapa? Tidak ke Allah kan saja harapan dan cita-cita kita, dan kita hilangkan harapan bergantung kepada makhluk. Ya. Sekali lagi ini cerita kisah orang soleh, para wali, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita gitu ya. Yang sama-sama kita juga masih jauh banget makomnya. Tapi jangan bilang begini, itu kan wali, saya mau orang biasa. Jangan. Kalau kita ngomong begitu mulu sampai kiamat kita nggak bisa naik makom jadinya ya. Di surga mau pengen dekat sama Nabi, tapi ibadahnya beda sama Nabi. Itu mah kan Nabi, tapi kalau ngedoa pengen di surga dekat Nabi, ya nggak bisa tuh. Ikutin apa yang dilakukan oleh Nabi kalau kita pengen dekat di surga sama Nabi. Urusan bisa nggak bisa, itu urusan kesekian. Tapi jangan ada bahasa kayak tadi, itu jelek banget ya. Itu mah Nabi, itu mau wali, kita makan orang biasa, nggak bakal bisa kalau mau gitu. Kalau kita punya niatan, mudah-mudahan Allah kasih jalan untuk ningkatin makom dan derajat kita di dalam beramal ibadah ya. Sampai di situ nanti kita lanjutkan wa kana til mar'atu sholihatu iza waqa'a min hazillah bi. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal